Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fikih mengenai materi kebersihan. Kebersihan itu ada 3, yaitu kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan kebersihan lingkungan. Kebersihan badan, gimana sih agar hidup kita lebih sehat dan terhindar dari penyakit? Maka kita harus menjaga kebersihan itu dari kotoran maupun najis. Misalkan kebersihan badan, ayo apa contohnya, sebutin kebersihan badan. Ya, betul, menggunting kuku. Disunahkan menggunting kuku di hari Jumat. Terus apa lagi? Membersihkan rambut menggunakan sampo. Dan yang ketiga, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Waktu itu ibu sudah mengajarkan ya bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Pertama, kita tuangkan sabun gini, terus jempol, punggungnya gitu ya, terus begini gitu. Kita cuci tangan yang bersih sebelum makan dan sesudah makan. Jangan lupa kukunya dipotong terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita menggosok gigi. Waktu untuk menggosok gigi adalah setelah makan dan sebelum tidur. Ulangi lagi, waktu yang baik untuk menggosok gigi adalah setelah makan dan sebelum tidur. Pintar, oke. Terus kita sampo ya, sampo menggunakan membersihkan rambut menggunakan sampo. Kalau membersihkan badan kita menggunakan apa? Sabun. Pintar ya, sudah paham ya untuk menjaga kebersihan badan. Agar apa? Agar terhindar dari kotoran dan najis serta penyakit. Oke, baik. Selanjutnya, kebersihan pakaian. Setiap baju yang kita pakai ataupun celana, semua yang kita kenakan harus bersih dan rapi. Caranya bagaimana? Pakaian yang kotor harus segera dicuci. Setelah dicuci, pakaiannya disetrika. Lalu setelah disetrika baru kita pakai. Kita harus mengganti pakaian itu berapa kali? Setelah kita mandi pagi dan mandi sore kita ganti pakaian. Untuk menjaga kebersihan pakaian, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah mengerti semuanya ya? Ibu harap anak-anak di rumah sudah mengerti untuk kebersihan pakaian dan kebersihan badan. Oke, Ibu ulangi ya. Kebersihan badan untuk menghindari dari penyakit, kotoran, dan najis. Contohnya, kita harus menjaga kebersihan badan kita apa? Gunting kuku setiap hari Jumat. Terus apa lagi? Menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Terus memakai sampo. Kalau kita rambutnya sudah terasa gatal, kita menggunakan sampo 2 hari sekali. Setelah menggosok gigi, kita mandi. Biasanya kita mandi dalam sehari berapa kali? 2 kali. Pagi dan sore menggunakan air yang bersih. Dan setelah buang air kecil atau buang air besar, jangan lupa kita bersihkan sampai bersih. Itu adalah menjaga kebersihan badan. Untuk kebersihan pakaian, kita selalu memakai pakaian yang bersih, rapi, dan wangi. Dan selanjutnya yaitu kebersihan lingkungan rumah.
Setelah kita membahas pelajaran tentang kebersihan badan, pakaian, kita membahas tentang kebersihan lingkungan. Contohnya gimana? Misalnya, kalau rumah yang ingin bersih harus kita sapu. Terus air selokan dibersihkan agar airnya mengalir dengan lancar. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Misalnya kita habis beli jajan nih, terus sampahnya tidak boleh berserakan di lantai, kita buang di tempat sampah. Terus bak mandi, kalian yang punya bak mandi di kamar mandi seminggu sekali harus dikuras supaya bersih dan tidak kotor. Lalu kita harus sering menyapu dan mengepel lantai agar tidak lengket. Siapa yang di rumah rajin membantu ibu menyapu? Ayo. Wih, hebat, semuanya rajin di rumah ya, bantu mama nyapu, ngepel ya. Terus jangan lupa kita membersihkan langit-langit dinding nih di atas nih, dinding kita. Yang di atas suka ada namanya sarang laba. Jadi kita harus rajin membersihkan rumah dan kebersihan rumah kita. Lalu membersihkan peralatan rumah atau hiasan, pajangan kita rapikan. Ya, berusaha setiap ruangan mendapat sinar matahari. Nah, di rumah itu harus ada yang namanya jendela rumah kita harus buka setiap pagi supaya cahaya matahari masuk ke dalam rumah kita untuk sirkulasi udara yang kotor keluar, udara yang baru akan masuk ya. Jadi rumahnya kalau pagi dibuka. 4. Kebersihan lingkungan sekolah. Yang tadi di lingkungan di rumah ya, kita ulangi lagi ya. Yang di lingkungan di rumah, pertama harus rajin sapu, rajin mengepel, membersihkan apalagi dinding-dinding yang di atas rumah, hindar dari sarang laba-laba atau sarang nyamuk, membersihkan selokan air supaya aliran airnya berjalan lancar. Terus apalagi? Membuka jendela supaya udara yang baru masuk dan udara yang kotor keluar. Lalu kita membersihkan perabotan atau peralatan yang di rumah supaya kita menatanya dengan rapi. Oke, sampai sini paham untuk kebersihan lingkungan di rumah? Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan membahas kebersihan lingkungan yang ada di sekolah supaya kita nyaman dan belajarnya menjadi menyenangkan. Pertama, kita melaksanakan tugas piket. Ya, tugas piket setiap harinya. Yang piket hari Selasa siapa? Hari Rabu siapa? Itu secara bergantian. Dan yang kedua, membersihkan halaman kelas. Kalau di halaman kelas kotor, kita sapu, kita ambilin sampahnya dan dimasukkan ke tempat sampah. Lalu menghapus tulisan yang ada di papan tulis. Ya, yang rajin ya. Misalkan ibu menulis, terus ibu tidak sempat nih menghapus, nanti yang rajin dihapusin sama kalian. Biasanya sih yang rajin si Ridwan ya. Ya suka ngapusin papan tulis. Dan suka matiin kipas angin Ridwan juga. Karena anaknya itu dia rapi banget kalau si Ridwan itu ibu sudah lihat. Dan yang keempat adalah membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita habis jajan, bawa jajan dari rumah, kita makan bareng-bareng, kita buang sampah di tempat sampah. Oke? Tidak boleh buang di kolong meja atau di lantai atau dibuang sembarang tempat karena akan mengakibatkan penyakit dan banyaknya sarangnya nyamuk. Dan yang terakhir adalah membersihkan kamar mandi sekolah.
kalau kita ada tugas piket, kita ikut bekerja sama dalam membersihkan ke kelas. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan anak-anak di rumah semangat belajarnya ya. Ibu harap walaupun kita belajar daring dari rumah dan Ibu di sekolah, kita harus tetap semangat ya, karena tugas kalian adalah belajar. Tugasnya apa? Belajar. Tidak boleh tidur, maksudnya tidak boleh seharian itu tidur terus atau bermain terus, main HP terus. Itu semuanya ada waktunya. Nah, kalau untuk pagi kita harus biasakan mandi pagi, sarapan, ngaji, tadarus, lalu belajar mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Dan selanjutnya tadi yang halaman 46 dan 47 diisi ya, yang tadi sudah Ibu sampaikan dan sudah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya kalian bisa memahami dan mengerti apa penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.